Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi la'ana aqwama tawadahum min rahmatih. Walhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul. Bersyukur dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Yang sama-sama kita muliakan rekan-rekan hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, para pejabat baik itu fungsional maupun struktural, rekan-rekan honorer yang dirahmati Allah. Tanpa pertanyaan mukadimah, kita mulai saja acara kita ini dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pintal yang telah sampaikan yang lalu, yaitu metode apa, syarat apa, kiat dan cara bagaimana hendaknya kita menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. Dan saya tidak akan lepaskan dari salah satu tugas saya, yaitu pengawasan, yang artinya ibadah, pekerjaan ibadah tersebut nanti kita akan bawa kepada tupoksi kita di kantor ini. Pada pertemuan yang lalu, pada bintal yang lalu saya telah sampaikan bahwa salah satu di antara metode untuk meningkatkan ibadah dan salah satu metode untuk meningkatkan fungsi kita di kantor ini, kita kenal yang namanya apa Pak Anto? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Al-muraqabah. Pengawasan. Kita pernah dengar namanya pengawasan melekat, ya, melekat, di mana tujuan utama kita dilahirkan di permukaan dunia ini adalah ibadah, dan semua aktivitas kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kantor juga demikian. Maka meskipun kita terlepas dari pengawasan atasan kita, mari sama-sama kita kembali pada awal, yaitu kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, metode, cara, kiat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian untuk meningkatkan kualitas kinerja kita di kantor ini, kita sebut saja al-mu'ahadah. Kalau yang pertama itu al-muraqabah, pengawasan. Yang kedua ini kita sebut dengan al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah ini artinya ingat janji. Ingat janji. Sewaktu kita kuliah dulu, kita kenal, kita mempelajari hukum perikatan. Betul Pak, biasanya hukum perikatan. Perikatan yaitu pihak pertama dengan pihak kedua mengadakan sebuah perjanjian yang diawali dengan namanya akad. Sebuah kalimat, yang mana kalimat tersebutlah yang menjadikan perjanjian itu menjadi sah. Dan apabila perjanjian itu disalahgunakan jika nanti, maka disebut dengan wan prestasi. Itu flashback ketika kita kuliah di Fakultas Hukum dahulu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama saya akan bahas tentang perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tujuan utama kita hidup di muka dunia. Mungkin di antara kita ada yang terlupa atau tidak menyadari. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, ketika kita berupa janin, sungguhnya kita telah mengadakan perjanjian primordial, kontrak sosial antara kita sang makhluk dengan Allah sang Khalik. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran diceritakan, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berproses dari makhluk yang tidak bernyawa menjadi makhluk yang bernyawa, diberikan ruh oleh Allah pada kita. Di situ terjadi perjanjian antara kita yang diciptakan dengan Allah yang menciptakan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum. Allah menawarkan perjanjian. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah pada kita. Kita pun menyambut saat itu. Bala syaitna. Qaulu bala syaitna. Tentu engkau Tuhan kami. Bahkan kami mempersaksikan. Itu kata kita berpajannya. Konon syahdan. Ada ulama yang mengatakan, andai kata kita katakan, engkau bukan Tuhan kami, maka kita tidak akan pernah terlahir ke muka bumi. Gugur, tidak berhasil menjadi janin atau manusia. Itu perjanjian kita. Katakan engkau Tuhan kami. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali mengingat, ketika kita sholat, juga kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 17 kali dalam sehari. Kita berjanji pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu lah kami menyembah. Yang padamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian kita juga telah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, perjuanganku hanya untukmu ya Allah, kata kita dalam sholat. Nah, dalam aplikasi, dalam praktek kehidupan sehari-hari, benarkah kita berbuat hanya untuk Allah? Kita melakukan semua aktivitas, mulai dari bangun pagi sampai pada tidur pada malam hari, mengurus anak, mengurus suami, mencari nafkah untuk anak istri, ke kantor. Sudahkah kita memflashback niat utama kita? Apakah hanya untuk sekedar mengais rezeki? Atau kita melakukan itu semua untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ini jawabannya kembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ketua dan semua yang dirahmati Allah, mungkin kata atau ucapan keluar dari lisan kita tidak remeh. Namun sungguhnya itu mempunyai makna yang sangat sakral sekali. Sering kita dengar Ustaz Putra ketika bersidang mengatakan pada para pihak, yang nama akad itu tidak main-main. Itu bahkan itu melegalkan suatu yang haram menjadi sesuatu yang halal dengan akad, dengan kalimat. Contoh, akad orang menikah itu artinya kan melegalkan, menghalalkan sebuah perzinahan. Wah, ini akan terdengar agak-agak gimana gitu.
Tapi itu betul Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau terminologi zina itu kan, atau berhubungan badan itu, bertemunya faras dengan faras, dalam kondisi yang tidak sah. Nah, bagaimana dia supaya sah, supaya halal hubungan suami istri itu dengan angkat tadi. Qabil tu nikah. Atau misalnya, contoh lain, transformasi benda dari orang pertama orang kedua. Bagaimana itu menjadi halal? Itu dengan akad. Aku jual barang ini. Kalau tak ada itu, ambil saja, mensikat saja, itu menjadi haram, menjadi dosa. Nah, itu sakralitas dari sebuah akad. Beberapa yang lalu kita lihat viral di YouTube, seorang tokoh ulama, saya sebut saja orangnya, saya kira tak ada yang komplain, Buya Syakur. Itu bukan mengatakan, mungkin Allah alam apa tendensi niatnya, karena diundang oleh pihak Mabes Polri sehingga dia punya titipan dari sana atau bagaimana, Allah alam. Tapi kita ambil saja pelajaran hikmah di balik itu, yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan kunci untuk masuk surga, kata beliau. Itu merupakan sebuah kalimat persatuan. Persatuan, Kemjulang Mabes Polri dia bawa persatuan. Banyak yang protes. Menurut pribadi saya, pendapat saya, mungkin agak keliru Buya kita. Kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW yang redaksinya kira-kira seperti ini. Nanti mohon koreksi Ustaz Adam. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah, oleh Buya Syakur mengatakan enggak, ini bukan jaminan untuk surga. Oleh para ulama mengatakan inilah kunci masuk surga. Kalimat la ilaha illallah ini, kata-kata la ilaha illallah ini merupakan kunci masuk surga. Orang kafir yang diharamkan Allah masuk surga, ketika mengucapkan kunci ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Cuma surganya itu ya dicuci oleh Allah dulu di neraka kan, seperti itu kira-kira kalau ada selesai. Tapi dia pasti masuk surga. Dan dengan janji Jibril, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW menjelang wafat beliau, apa hak umatku wahai Jibril? Kata Jibril, Allah haramkan surga itu sebelum engkau dan umatmu ada berada dalam. Artinya apa? Artinya kita dibanding kaum lain pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita kaitkan dengan tugas dan fungsi kita di kantor ini, marilah sama-sama, ini saya mengajak diri saya sendiri, kepada rekan-rekan semua. Apa sih kata-kata atau ucapan yang pernah kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita memulai tugas kita di kantor ini? Kita masih teringat ucapan dari Yang Mulia Bapak Ketua ketika melantik Bapak Jufriden dan Ibu Dian. Kalau misalnya melantik itu sudah sering beliau lakukan, tidak ada masalah, ya biasa. Tapi ada satu hal yang buat beliau itu agak gundah gulana, yaitu ketika prosesi ucap sumpah itu, gitu ya. Itu betul Pak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak main-main. Bahwa sumpah yang kita ucapkan tersebut hakikatnya bukan sumpah yang kita ucapkan di depan ketua, disaksikan oleh kawan-kawan kita, tidak. Kenapa? Ketua bisa berganti. Beliau insya Allah ke depan akan dipromosi menjadi Wakil 1B. Insya Allah ya, akan berganti. Saya Pak semua akan berganti.
Tapi esensi sungguhnya adalah sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata wallahi, tallahi itu enggak main-main Bapak Ibu dalam agama. Dalam hukum Islam kalau nggak salah Ustaz Helmi ya, ketika kita melanggar sumpah itu ada yang namanya apa namanya? Kifarah, nggak main-main. Bebaskan 3 orang Buddha, beri makan sebagai puasa 3.000 tutur, tidak main-main. Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di dunia dan akhirat. Di dunia, masya Allah, ada rumah, saya pernah mengalami. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengalami. Di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Barangkali demikian saja Pak Ketua dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini adalah pekan yang berat menurut saya. Pengawasan, kemudian evaluasi dari Menpan RB. Sama-sama kita berazam untuk berusaha memperjuangkan 2 hal ini. Insyaallah kita akan berhasil. Demikian saja barangkali. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kelebihan pasti dari si Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.